saya takutnya lupa lagi. Iya, silakan sini saya bantu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dibagi menjadi dua, philo dan sophia. Philo artinya cinta, persahabatan, sedangkan sophia hikmah, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia dapat diartikan cinta pengetahuan, cinta hikmah, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Pengertiannya lagi cepat nih, jangan lalu baru saya. Sabar, ambil nafas dulu. Menurut Profesor Dr. Ida Bagus adalah hasil berpikir filsafat adalah hasil berpikir tentang sebab. Hasil berpikir tentang sebab adalah hasil berpikir asal usul, sumber, hakikat suatu hukum. Dan selanjutnya, filsafat hukum adalah berpikir tentang sebab, dengan kata lain berpikir tentang asal usul, sumber, hakikat suatu hukum. Dengan demikian, filsafat hukum adalah yang mengkaji segala persoalan hukum sampai akar-akarnya. Cie yang lagi belajar, ikut dong. Kalau nggak ikut sini dong. Saya selesaikan dulu baru kalian lagi. Filsafat pertama kali muncul di kota Miletos, sebuah kota kecil di Yunani. Thales adalah orang yang pertama kali bergelar filsuf, kemudian muncul Anaximenes dan Anaximenes dengan pembukuan pemikiran karya mereka yang dinyatakan hilang. Bagaimana hasilnya? Bagus sih? Iya, bagus nih. Saya lagi nih. Oke, mulai Niki. Tes 1, 2, 3. Filsafat lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dibagi menjadi dua kata, philos dan sophia. Philos artinya cinta atau persahabatan, sedangkan sophia artinya hikmah, pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia dapat diartikan cinta terhadap hikmah, pengetahuan atau kebijaksanaan. Menurut Profesor Dr. Ida Bagus, filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab. Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Selanjutnya, filsafat hukum adalah berpikir tentang sebab. Dengan kata lain, berpikir tentang asal-usul atau hakikat suatu hukum. Dengan demikian, filsafat hukum mengkaji segala persoalan hukum sampai pada akar-akarnya. Apalagi sesudah ini? Lokasi munculnya filsafat. Oke, saya mulai lagi. Filsafat pertama kali muncul di kota Miletos, sebuah kota kecil di Yunani. Thales adalah orang yang pertama kali diberi gelar filsuf. Kemudian muncul Anaximenes dan Anaximenes yang membukukan pemikiran-pemikiran mereka, tetapi kemudian karya mereka dinyatakan hilang. Dari ketiga filsuf ini, mereka memiliki ketertarikan terhadap dunia alamiah yang berupa perubahan-perubahan yang terjadi pada alam sekitar mereka. Kemudian di salah satu kota di Asia, yaitu Efesos, dikenal seorang Yunani bernama Herakleitos yang berpikiran filsafat, yang menyatakan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna, karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Bagaimana hasilnya? Bagus nih? Bagus nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ujian final. Ujiannya itu lisan. Skillnya saya pengen tahu namanya langsung. Sebelum itu saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang mata kuliah kita. Langsung lihat filsafat lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi.
Filsafat berasal dari kata bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia dibagi menjadi dua, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta atau persahabatan, sedangkan sophia artinya hikmah pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia dapat diartikan cinta terhadap hikmah, pengetahuan atau kebijaksanaan. Semua sudah paham? Paham. Oke, kita lanjut. Menurut Profesor Dr. Ida Bagus, filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab. Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal-usul hakikat, asal-usul sumber atau hakikat sesuatu. Selanjutnya, filsafat hukum adalah berpikir tentang sebab. Dengan kata lain, berpikir tentang asal-usul atau hakikat suatu hukum. Dengan demikian, filsafat hukum mengkaji segala sesuatunya sampai pada akar-akarnya. Filsafat pertama kali muncul di kota Miletos, sebuah kota kecil di Yunani. Thales adalah orang pertama kali yang diberi gelar filsuf. Kemudian muncul Anaximandros dan Anaximenes. Mereka membukukan hasil pemikiran mereka, tetapi karya mereka dinyatakan hilang. Dari ketiga filsuf tersebut, mereka memiliki ketertarikan terhadap kejadian-kejadian alamiah yang berupa perubahan terhadap alam di sekitar mereka. Kemudian di salah satu kota di Asia, yaitu Efeso, dikenal seorang Yunani yang bernama Herakleitos. Herakleitos berpendapat bahwa segala sesuatu yang berupa alamiah tidak ada satupun yang bersifat kekal abadi atau sempurna, karena dianggap sedang menjadi. Semuanya sudah paham? Paham. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pendapat Herakleitos tentang filsafat. Yang kedua, menurut Plato, manusia luhur disebut makhluk bijak atau sopan. Mengapa demikian? Ayo, siapa yang bisa silakan angkat tangan dan perkenalkan namanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurjana Dewi. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi ataupun sempurna, karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Kemudian Plato, manusia terlalu luhur disebut sebagai makhluk bijak, karena sebutan itu hanya layak diberikan kepada dewa, dan manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan, jadi belum menjadi bijak. Terima kasih. Baik, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Nama saya Rizdana Sama. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna, karena segala sesuatu dianggap sedang menjadi. Sedangkan Plato, manusia terlalu luhur disebut sebagai makhluk bijak, karena sebutan itu hanya layak diberikan kepada dewa. Manusia masih berproses mencari kebijaksanaannya sehingga belum menjadi bijak. Terima kasih. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Silakan, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Syabinda Cinta. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi ataupun sempurna, karena segala sesuatu dianggap sedang menjadi. Kemudian Plato, manusia terlalu luhur untuk disebut sebagai makhluk bijak, karena sebutan ini hanya layak pada dewa, dan manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan, jadi belum menjadi bijak. Terima kasih. Bagus. Siapa lagi? Silakan, perkenalkan namanya. Nama saya Amriani. Herakleitos beranggapan bahwa dunia alamiah tidak satupun yang kekal abadi ataupun sempurna, karena segala sesuatu yang menjadi manusia. Plato, terlalu luhur disebut sebagai makhluk bijak, karena sebutan layak
layak disebut karena rebutan disebut sebagai manusia, dewa dan manusia, karena masih proses mencari kebijaksanaan. Makasih. Ya, siapa lagi yang belum? Ya, silakan. Menjawab Pak, Amalan 3 Saudi. Herakleitos beranggapan bahwa tidak ada satupun dalam dunia alamiah, tidak ada satupun makhluk yang bersifat abadi atau sempurna, karena segala sesuatu itu dianggap sedang menjadi. Kemudian menurut Plato, manusia terlalu luhur untuk disebut makhluk bijak, karena sebutan ini hanya layak diberikan pada dewa, dan manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan, jadi belum dikatakan bijak. Terima kasih Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Hujat Islam Farlianto. Baik, Herakleitos beranggapan bahwa di dalam alamnya tidak ada satupun makhluk yang kekal ataupun sempurna, atau bisa dibilang sedang menjadi. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muksin. Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna, karena sedang menjadi. Menurut Plato, manusia terlalu luhur untuk disebut sebagai dewa. Terlalu luhur sebagai dewa, dan manusia masih mencari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu hanya ada pada dewa, dan manusia masih belum menjadi bijak. Terima kasih. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Dedi. Itu pertama, menurut Herakleitos beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang kekal abadi atau sempurna, karena segala sesuatu dianggap sedang menjadi. Dan kemudian menurut Plato, manusia terlalu luhur untuk disebut sebagai makhluk bijak, karena sebutan ini hanya layak diberikan kepada dewa, dan manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan dan belum menjadi bijak. Terima kasih. Ya, siapa lagi yang belum? Ya, silakan langsung saja. Perkenalkan, nama saya Putra Marula. Menurut Herakleitos beranggapan bahwa di dunia ini belum dikatakan sebagai sempurna atau kekal abadi, karena sedang menjadi. Dan menurut Plato, terlalu luhur manusia untuk dikatakan bijak, karena bijak hanya dapat digelarkan kepada dewa, karena sejatinya manusia masih dalam proses mencari kebijaksanaan dan belum menjadi bijak. Terima kasih. Semuanya sudah menjawab ya? Perkuliahan hari ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.